Udah bisa ngomong coba. Nyanyi. Kok nyanyi? Ngaji coba. Halo, serius dong. Selamat datang di Player Talks bersama sekarang kali ini nih, dulu dia model. Tapi tapi dulu kiper Persib, terus pernah main Persikabo, terus Bontang dan PSMS ya, gue lupa ya sebenarnya di mana lagi. Cuman PBR nggak? oh iya, sama PBR. Gue dulu baru di PBR bersama Edi Kurnia. Mantap. Wih, gila. Apa kabar Edi? Baik. Pangki. Ya Allah. Gimana, sehat? Sehat lah. Kalau nggak sehat gue nggak di sini dong. Iya juga iya. Serius dong. Ini sekarang dia main di enggak, sudah nggak main. Dengan Celebrities FC. Gila. Lu jadi seleb sekarang. Nggak sengaja juga. Nggak sengaja juga. Oh, sama salah satu mantan pemain yang mengelola brand. Iya. Yep. Brandnya Extend. Mungkin kalau lihat yang mana yang udah pakai Edi, Madura. Madura. Liga 1 deh, Liga 1. Liga 1 baru Madura aja. Nah, Liga 2. Liga 2 ada Semen Padang. Gitu. Liga 3 nggak ya? Liga 3 ada Karo United kemarin yang naik. Karo yang juara ya? Yang juara Iya, kan. iya, iya. Karo Jadi, United naik. 1, 2, 3 sama komunitas ya? Komunitas banyak. Depok City juga kemarin ada. Depok City ada. PSB Bogor ada. Banyak, udah banyak sebenarnya. Lumayan. Terus berapa tahun tuh? Lu berapa? Awal berdiri malah kita sempet Nggak duduk. Oh iya. Tuh kan serius dong. Oh iya. Terus awal berdiri gimana? Awal berdiri gue dari duduk. Ya udah, gitu sih. Nggak gini, dari awal berdiri malah kita sempat ada dari Polilas Ceta tuh, Liga 4-nya Spanyol. Tapi Asiop kebetulan kan itu? Asiop, cuman waktu itu nggak main karena pandemi gitu. Jadi nggak jadi ngirim lah ya? Nggak jadi. Ngirim jadi tetap ngirim, cuman kompetisinya nggak jalan. Nggak tahu sih. Tapi baju gue dipanjang nggak ada. Oh, ada. Extend. Baju gue ada. Total berapa lama? Udah 2 tahun lebih ya? 2 tahun, karena Kan sempat ngobrol kan, nih gue punya nih, karena dulu gue ada komunitas sama teman-teman, tiba-tiba dia nawarin gitu, walaupun nggak jadi sih ya. Banyak nawar soalnya. Ya tapi sama Madura udah tahun keberapa berarti? 2 tahun sama sekarang. Alhamdulillah Masih lanjut? perpanjang. Masih Masih lanjut. Oke. Alhamdulillah masih Ada lanjut. bocoran nggak jersey barunya gimana? Ada. Gimana? Merah. Kan sama dia. Baik tuh, bener dong merah. Iya. Ya udah. Oh, Celebrities FC juga extend. Extend Celebrities. Tapi APP itu belum ada sih jersey ya. Soalnya nggak ada pemainnya. Kan pemain bola semua. Oh salah ya? Ini nggak ada ya kita ya. Extend kali aja mau pajang di sini extend gitu ya. Boleh sih sebenarnya. Oh gitu ya. Maksud gue diundang ke sini jadi ini. Nggak tahu ya, gue mau nanya. Lo kan Hah? dari pemain terus beralih kerja di perusahaan gitu, ngurus brand. Sempat mempersiapkan dulu waktu lagi main apa memang ya berjalan gitu. Iya. Bisa di ini nggak? Maksudnya kan ada mungkin pemain kalau sekarang kan banyak yang udah deh gue ambil kuliah deh, gue ambil ini deh kursus deh atau apa deh. Kayak kemarin gue ngobrol sama Andro ya, makanya gue ngambil kuliah adiksi juga. Kalau Edi gimana sih? Ya. Kalau gue sih lebih pada nasib ya. Kan serius. Karena nasib waktu itu. Enggak, benar. Tapi basically gue memang suka bisnis dari dulu. Iya. Jadi ketika gue pertama itu gue di Pas di Bandung kali ya? Di Persib Bukan, sebelum. Habis di Persib gue kan ke Persikabo gue ke Bontang. Nah di Bontang itu naluri bisnis gue muncul. Waktu itu masih BB ya? Blackberry waktu itu. Jadi gue nggak majang muka gue, jadi gue majang sepatu. Gue majang sepatu di BB gue aja, foto profil. Jadi kemungkinan teman-teman gue jadi iseng, berapa di? Kebetulan gue ada kenal dengan beberapa vendor alat olahraga kan, sepatu. Akhirnya gue jualan itu. Awalnya tuh, jadi gue anak Bontang. hampir semua. Jadi teman-teman yang di liga waktu itu, jadi ya sering ngobrol lah. Iya. Berapa harganya? Karena lumayan kan dapat diskonnya, jadi gue Palsu, asli. kan lu yang tahu sendiri, Wok, kayak gimana waktu itu. Asli aja. Ya enggak, kali aja bikin palsu waktu itu, ingat. Kan ada sepatu bola palsu, kali Iya. aja lu jual yang palsu. Muka gue kan ori, Wok. Oh iya, siap. Kan? Tapi berarti itu setelah di Persib? Enggak, sebelum di Persib gue masih. Gua nggak tahu. Lu di Persib berapa lama? Setahun, 2 tahun? 3 tahun. Sama. Gue pertama nih, sama Atema, kan? gue pertama PSB Bogor, langsung gue Persikat Depok. Di Persib gue agak lama, 3 tahun. Lu bukan Persikabo ya, Edi? Belum.
Gue dari Persib itu baru gue ke Persikabo. Oh iya. Divisi utama ya? Iya ya? Udah enggak, iya divisi utama. Divisi utama. Dari situ gue ke Bontang gue ke PSMS Medan gue ketemu lu deh. Nggak tahu nih anugerah atau apa gue ketemu lu. Iya, luar biasa. Ngeselin Dulu banget. teman sekamar saya. Wah, dia senang banget kalau sekamar. Edi gue sama. Enggak. Sama bilang gue seneng sama lu, sumpah gue Lu seneng. bilang aja di sini senang Enggak, apa? ya. Iya dong. Oke lah, ini iya kan? rumah lu. Oke. Oh, gue seneng banget sama. Iya, jadi Tapi ngeselin, sumpah bener enggak. Gue nggak mau iya, lagi sama soalnya dia nih. kalau dulu pemain senior dari Persib kan ada Edi, Erik, Aeka. Atema, Eka. ya ngobrol lah ya. Kebenaran waktu itu walaupun itu tim apa ya, tim kecil bisa dibilang ya. Cuman solid nih luar biasa ya, sampai kita dulu lolos playoff gitu kan ya. Cuman nih sekarang nggak tahu, udah nggak ada juga kalau Kemana sih? nggak tahu kemana. Ya itulah, cuma banyak belajar maksudnya, apalagi kita dulu main di Bandung. Ya banyak nanya sama Edi gimana, apalagi dulu pernah di Persib kan gitu. Jadi gimana sih kalau di Bandung, karena gua dulu Pelita Jaya, terus ya biasanya di Jakarta, terus harus langsung bisa dibilang rantau deket ke Bandung kan. Ya pasti nanya-nanya sama Aeka gimana, sama Atema, sama Edi gitu. Dan dia ini terkenal dulu, kalau sekarang udah lagi zamannya endorsement. Iya. Iya kan? Ini dulu nih sebenarnya udah dari dulu nih. Iya kan? Pas zaman di Persib tuh udah mulai kan? Iya. Lumayan Tapi lah. dulu tuh zamannya distro gitu ya. Iya, zamannya clothing distro gitu kan. baju-baju gitu. Ya makanya gue kayak, ini anak-anak sekarang nih, ini zaman dulu senior gua udah ngalamin nih, lu ngalamin kan? Iya, dulu Tapi emang segila itu ya di Bandung ya? ya, Maksudnya, jadi memang kalau di Bandung tuh atmosfernya beda ya. apalagi brand lokal banyak. Yes. Jadi Iya mereka banyak kayak apa ya? Boleh dikatakan untuk boomingin brandnya Iya, dia pakai Pemain. Dulu siapa aja ya yang sering? nggak banyak sih, tapi ada beberapa kriteria sih. Contoh salah satu brand gitu kan, dia harus orangnya tuh yang sangar gitu, yang wah nggak cocok nih kalau yang ganteng-ganteng kayak gua nih susah gitu. gitu. Kalau Iya. sangar kayak lu nih cocok buat ini gitu. Nggak bener serius. Jadi Buat produknya apa? produknya nggak, namanya misalkan Pentungan. Iya. Apalah gitu. Jadi alhamdulillah kalau gua kan kebagian ada beberapa Baju. ya baju, Iya. ada Karena ada beberapa pemain setahu gua kan ya, kayak Aeka juga gitu kan. betul. Jadi gua bilang makanya ada salah satu mereknya mereka itu. Jadi gua nggak boleh ganteng orangnya. Jadi yang sangar gitu, nggak yang boleh sangar. ganteng. Jadi yang di situ nggak ganteng. Dulu Jadi kalau tuh misalnya lu ke brand apa ke situ berarti lu nggak ganteng gitu dong. Ya kan tapi lu sangar gitu. Lu sangar. Tapi benar. Jadi dia jual di lapangannya itu dia fighting. Nggak, tapi fighting spiritnya. lu izin ke klub nggak? Ya kalau sekarang kan soalnya udah harus melalui klub lah. waktu dulu nggak ada. Belum lah ya? Nggak ada waktu itu belum. Tapi Tapi paling mengetahui nggak mengetahui. ganggu. Nggak ganggu karena jadwalnya memang kalau pagi latihan ya paling kita siangnya. Kalau nggak jadwal kita libur pasti kita foto Iya, gitu. iya. Sama aja Ya, kalau sama sekarang kan soalnya udah lebih ini ya. Ya udah mungkin di kontrak juga klub Yes. ngejaga si pemain kan. Kalau Betul. kalau yang sekarang nggak. terakhir kan sampai ada peraturan untuk kita bicara di media juga dibatasin Iya, kan. iya, karena kan Maksudnya. ya kalau dulu kan representatif kan. enggak. Kalau dulu kan Iya sih dulu. biasa. Yang lu ini deh yang Edi, yang kan Edi berarti dari tahun 80-an main bola ya? Enggak dong, 70. Lu tua dong sama gue. Enggak. Kayak Edi dari 98 enggak ya? 2000 ya? 2000 enggak, Di gua pertama di mana namanya? PSB itu 2004. Berarti 2000-an nih. 2004. Sampai terakhir kan ngalamin di 2010-an kan ngalamin juga. Belasan Kan? iya. Udah sosial media 2015. udah aktif belum ya? 2010-an udah aktif belum ya? Belum, Belum gitu baru mulai deh. IG juga baru mulai waktu itu. Gua 2000 Instagram tuh baru. Seingat gua baru. Iya itu baru. Pets waktu itu. Pet. Iya. Terus apa Maksudnya, lagi sih? lu ngerasain dari dulu gak ada sosial media nih? Facebook ada. Ya udah ada Facebook. Iya. Tahu lu Facebook? Facebook apa? Muka buku. Iya, maksudnya Facebook. Iya. Apa ya? Bukan kaget sih ya. Karena kan kalau yang gua tahu pemain bola zaman dulu ya udah kita latihan aja gitu. Iya. Itu lu ngerasain ini nggak? Ada Sindrom. perubahannya atau tiba-tiba lu jadi main mulu? Apa lu malah ngerasa nih apa sih anak-anak muda main gituan mulu gitu? Gue di Bandung. Jadi dulu awal muasalnya gue ke Bandung itu kan ceritanya seleksi Persib. ya di Persib. Terus biasa kita di PSB Bogor, Depok gitu kan. Tapi punten. sorry, ini kalau ngomongin sosial media ya, ya lu belum kenal berarti kan zaman dulu kan nggak ada nih. Belum ada. Pas akhirnya kenal pas di Persib. Di Persib belum ada juga kan? Ada, udah Facebook udah ada.
Hah, masa sih? Facebook udah ada. Udah deh. Udah ada, cuma baru sedikit-sedikit jadi orang baru nggak Friendster kali ya, dulu. Nggak juga, gue nggak ngalamin juga. Nggak setua itu, Wokbo. Iya, Friendster Maksudnya, gue ngalamin. kalau ngalamin sih lo? Ya gue ngalamin lah, gimana sih Friendster kan gue tuan masih gua. SMP itu. Kan tuaan gue. Iya tahu gue tuan. Gua senior, tapi kan, Wok. Iya gue tahu lu senior terus? gue, tapi kan gue ngalamin juga. Oh. Berarti di Persib lu udah main Facebook tuh ya? Udah main Facebook. Iya. Cuman nih nggak kayak sekarang. Kalau sekarang Nggak kan sekarang, jauh. bisa, Jadi lu bisa update tiap hari gitu. Iya dong. bukan tiap hari lagi di endorse sana sini mungkin. Iya makanya. Kan lu kayak, gila enak banget lu main sekarang ya. Ya enak juga sih, tapi nggak enaknya gitu. Gua aja dulu waktu belum kenal namanya sosial media, itu ngeganggu banget kok. Masa sih? Gini, jadi dulu jadwal sebelum gua kenali ini ya ke Bandung, jadwal gua tuh tiap pagi tuh gua bangun subuh, gua skippingan. Habis latihan, gua tuh siang tuh bisa. Lu rekam dikit, abis itu udah gitu. Kan nggak ada waktu, kamera juga jelek banget. Iya. Jadi. Siangnya tuh gua pasti nyempetin buat jogging kayak gitu. Iya. Semenjak gua ke Bandung, ya punten-punten hilang semua. Serius? Jadi gue lebih fokus kayak Yang di lain-lain. enggak sih, jadi di besok foto di sini ya jam sekian gitu. Itu dari klub bukan kan? Enggak, dari pribadi aja. Jadi ada yang langsung gitu kan datang. Iya emang berarti perubahan itu tuh bukan mulai modern ya. Maksudnya kan dari lu biasa di kontrak tim terus lu main doang, terus lu awal mula ke Persib ya kita tahu sekarang Persib kan juga dengan sponsor banyak dan endorsementnya banyak. Itu kan berarti lu udah mulai kenal tuh di Persib gitu. Ya, udah itu aja belum ada sosial media belum kayak ada sekarang, sosial media gitu. kayak sekarang, terus juga bagus kalau sekarang dipagerin sama tim, ya kan, ya, sama jadinya klub. malah Jadi ini kan. terarah, si pemain juga fokus waktunya latihan ya. Gue pernah soalnya foto, gue lupa jadwal latihan. Serius? Terus nggak latihan? Serius? Enggak, gue latihan tapi terlambat. Gue bilangnya ya biasalah alasan. Apa? Gitu. Ya alasan aja. Kan alasan banyak kayak lu. Nggak ada izin ya? Nggak ada lah dulu. Lu nggak tahu ya? Nggak Gila, pernah. kan kalau sekarang kan udah inilah, udah bisa. Kalau sekarang tapi enak. enggak sih, sekarang tetap kalau latihan mah tetap, tapi kan klub yang ngarahin kan. Iya, Lu klub nanti ada foto gitu kan. Yes. Kayak lu di extend gitu kan pasti kan si Maduranya juga ada foto untuk extend. Iya kan? ada. Itu gue harus izin. Gue harus bikin surat dulu. Ke klub. Terus gue izin juga. Terus tanya pelatih jadwal latihannya kapan. Terus mau jam berapa lagi. Itu gue harus sesuaikan kalau sekarang. Kalau dulu kan enggak. Iya ya, dulu akhirnya kayak diem-diem ya. Iya diem-diem terus. Bisa nggak jam segini? Iya gue bisain aja lah. Orang dikasih duit. Lumayan. Iya. Gitu. Iya. Ya, apa ya? Karena kalau ngobrol sama pemain senior tuh dengan ngalamin sekarang yang teman-teman pemain dengan sosial media endorsement lain itu pasti banyak gitu. Bahkan ada mungkin yang kaku kan pemain-pemain yang ngapain udah fokus latihan aja, itu ada aja. Kan? Ada aja sih, ada aja. Lu kayak temen ada yang udah lu ngapain sih gitu mulu. Ada yang negor gitu waktu di Persib. Kaptennya siapa sih waktu itu? Bang Maman Abdurrahman. Bang Maman dia? Iya, Bang Maman Abdurrahman. Dia sempat negor gue, bilang terang-terangan. Terang-terang parah dong negornya. Yang main siapa, yang di koran siapa. Parah, Wak. Bener nggak sih, Wak? Tapi bener asli itu beneran serius. Ya lu ada nggak enak ya pasti kan ya gimana? Enggak, kalau gue sih biasa aja. Ya gue biasa aja. Siapa suruh, gue bilang siapa suruh ya lu main aja kan gitu. Tapi bener, waktu itu kayak Persib itu kayak udah mengarahkan. Tapi sorry, manajemen sempat mau wanti-wanti nggak? Enggak. Jadi gini, Karena pasti tahu dong, karena kan ya ada di Bandung juga. Lu kemungkinan foto sama brand kan ada di Bandung. kemungkinan klub itu sudah kayak seperti gini. Gue harus endorse pemain yang good looking nih. Buat apa? Buat di depan. Artinya mungkin dia bisa juga. Kayaknya udah kepikiran kemungkinan ya waktu itu. Karena dari kontrak gue setahun, gue langsung diperpanjang tuh 3 tahun. Serius lu? Serius. Gara-gara itu? Malam itu juga. Dia bilang gitu, bukan karena Tapi abis ID, sampai kontrak, sampai habis. Setahun pertama itu kayak gue di pas pertama malam, tapi selang 1 jam nelpon lagi manajer, balik lagi ke kamar karena mau negosiasi ulang. Dia bilang cuman selain kamu punya kemampuan, kamu punya ini. Dia bilang kayak gitu. Lo ada punya dari lebih nih. Waktu itu Pak Chandra Solekan, Pak Yosi Irianto. Ya. Di timnas juga kan? Yes, Pak Chandra benar. Pelatih siapa dulu ya Persib? Gua waktu itu 2000 masih berapa? Resnandar. 2006, 2005, 2006. Pemain Erik ya? Dulu pertama Mas Gendut Doni, Mas Karis Yulianto, siapa lagi sih? Budi enggak ya? Enggak. Iya. Jana Arif waktu itu. Gila sih itu Harus berarti Riyadi. masih 2000. APBD juga waktu itu masih Oh, itu masih APBD. APBD? Masih APBD. Masih belum ISL ya?
divisi utama ya masih jatuhnya. Liga Bank Mandiri setelah Liga Mandiri ya. Divisi utama kali ya. Berarti publik banyak yang nih pemain Persib nih digaji rakyat tapi mainnya gini. Nah, bener itu sempat ada demo. Gitu, lu sempat ngalamin. Iya, di demo waktu itu Christian Bengamenga ya. Christian Bengamenga itu waktu itu masih besar banget, hampir miliaran lebih ya. Serius ya? Itu sampai di demo. Oh, cuman kan karena uang ini ya. Yes, di demo tuh sama masyarakat. Rakyat, iya. Waktu itu sampai di demo. Lu pernah kena bully nggak lu sama supporter? Enggak lah, karena kan gue lu tau sendiri. Gua kan anak baik-baik gak kayak lu. Enggak, serius maksud gue. Ya kalau enggak, pernah. Pernah waktu itu gue main lawan PSIM Jogja. PSM Jogja, gue di mobil waktu itu kalah. Gue sampai digedor-gedor dong mobil gue. Gue pas jalan di Bandung, sampai digedor-gedor gitu. Karena yang gue tahu pressure-nya lu main di Persib tuh tinggi, yang terakhir Kim lah yang sampai gila ya, dia tapi bisa ngalahin. Ya sekarang pasti di sosial media juga banyak ya, dulu kan belum ada sosial media gitu. Iya, betul. Jadi pasti lu di pressure-nya ya nyata banget. Nyata gitu. Teman-teman kita malah sampai ada yang dilempar bom molotov loh. Serius. Sampai juga ada tempat usaha juga sampai dibakar. Hah? Serius. Gila ya, berarti. Iya. Dulu ya, mudah-mudahan kalau sekarang udah enggak. Gue yakin lebih dewasa lah. Iya, maksudnya udah. Janganlah kalau yang kayak gitu udah ngegang, paling ya. Sekarang ada sosial media. Ya resiko pemain sekarang kan ada sosial media ya, dia juga kena. Cuman ya tolong mungkin kritik tapi bukan ini ya, bukan kayak maki-maki tiba-tiba ke siapa. Itu karena kemarin kejadian sama teman kita juga Andri Tani, akhirnya udah. Oh ya, clear juga ya Andri Tani kemarin. Clear itu sih. Terus, oh iya, selama lu main nih, berapa tahun total berarti ya main? 2004 aja, 2004. Lama banget lu ya? Iya lama. Ngalamin pelatih dulu deh, pelatih ada yang bener-bener killer nggak dari beberapa tahun tuh? Gak ada sih, Wok, baik sama Wok, sama gue. Pelatih kiper kan capek latihannya. Iya, tapi kan baik sama gue, kan gue nikmatin, karena kan gue hobi, gue kan seneng, gue nikmatin banget. Iya. Gitu. Yang menurut lu, oh ini pelatih top nih, yang pernah kerja sama lu, ada nggak? Top maksudnya yang penilaian lu ya, kayak misalnya, oh ini emang dia ngajarin gue ini sih. Oh iya, pelatih di lapangan atau pelatih kiper nih? Bebas. Pelatih kiper gue sama almarhum Mas Listianto Raharjo. Itu itu keren banget, jadi ngajarin kita tuh apa ya, situasional ya. Situasional bukan dalam artian bola ini harus begini, enggak. Jadi kayak lo ini bola, lo harus hadepin kayak gimana nih gitu. Lebih kepada pelatih kepala siapa? Yang lu, karena kan ya kalau pelatih kepala pasti lo berhubungan. Terus pelatih kepala kan juga berhubungan, saat kita meeting sebelum main kan pasti kita ngobrol juga sama Coach Fahri Husaini. Oh, yes, waktu di Bontang walaupun kita waktu itu degradasi ya, tapi itu udah lama banget, udah dari situ ya? Iya, gue udah Coach Fahri udah. Sebelum dimegang timnas kelompok usia Iya, belum. Ini kan? Sebelum itu. Beliau tuh kayak apa ya sih, ngajarin sesuatu yang beda lah. Makanya gue sampai dia pesan, inget banget gue gitu. Kalian tuh banyak waktu pemain bola, jangan dihabisin sia-sia gitu. Karena kan dia salah satu mantan pemain yang akhirnya bekerja di perusahaan juga. Yes, gitu, iya kan? betul. Sekarang udah PKT okay udah gitu di pupuknya. Ya ini sih berkesinambungan kayak Aedi sekarang akhirnya kerja di perusahaan. Di extend gitu, kayak gitu. Walaupun sebenarnya dibilang siap-siap banget enggak, cuman kan pasti pas awal-awal sempat ini Aedi. Dari Aedi main berapa lama? Yes. Terus pastilah masa transisi itu ngalamin banget, dan kita pasti akan dibilang shock, pasti shock lah. Iya. Kenapa ya? Tau lah gaji pemain bola terus sama yang kerja kayak gimana gitu kan. Dan hidup waktu waktu juga, jam juga. Tadinya karena kita kemarin gue ngobrol sama Andro, sama dia juga ngerasa gue biasa di lapangan duduk, bosan gue gitu. Cuman ya mau nggak mau gitu, gue akan ngalamin ini seterusnya gitu kan. Karena ya karir main bola sepanjang-panjangnya berapa tahun. Iya, setelahnya lu harus ngapain gitu kan. Dia untungnya siap gitu pas adaptasi itu kan. Karena banyak yang ya maaf beberapa pemain dunia pun setelah itu dia bingung ngapain, terlambat, mau ini enggak itu enggak, jadinya dia ya udah gue bingung ngapain gitu kan. Kalau gue sih gue bilang tadi, gue nasib alhamdulillah orang sudah baik sama gue, yang sudah memberikan kepercayaan kepada gue saat ini gitu ya, gue bersyukur itu. Tapi apapun itu ya balik lagi pada diri kitanya siap atau enggak. Balik lagi benar kata Anggi. Dan Aedi juga yang harus bisa nunjukin dan cepat adaptasi juga kan. Iya, Mau betul. kita belajar hal baru kan. Betul. Ya paling tidak ya gitu, kesempatan kita yang tadi Coach Fahri bilang banyak waktu,
gunain buat belajar. Belajar itu bukan hanya sekedar lu tentang sepak bola ya, belajar tentang kehidupan yang lain karena ya sepak bola itu tentang kehidupan. Cuman sekarang arahnya di permainan nanti sepak bola itu lu akan bawa ke dalam kehidupan. Contoh ketika lu striker nggak boleh membuang peluang. Sama aja dalam kehidupan juga. Oh, ada peluang bagus nih, lu harus kayak gimana. Kiper lu harus bisa reading the game, baca situasi. Ya sama di dalam kehidupan juga lu harus baca. Yes. Makanya, gitu. Belajar sepak bola itu belajar. Filosofi kehidupan bagi gue ya setelah sepak bola. Main, ya lu dari Bisa. situ gitu, Iya. kan? Dia gua aplikasiin dalam kehidupan bahwa sepak bola itu ya kehidupan. Iya, 11 lawan 11 gimana lu cara yang ngadepin orang. Dan ya setelah kan? itu ya udah kita fight di situ, setelahnya ya udah teman. Ya kan temen lagi. Gimana lu harus sportif, lu harus profesional. Itu diajarkan dong itu. Sama kok dalam kehidupan. Bener gak? Lu harus berpikir. Dalam waktu lu bermain beberapa tahun itu sempat ngalamin ini enggak? Match fixing lah. Bukan match fixing ya lu mencoba untuk ditawarkan gitu. Kok lu langsung gitu sih, Wak, mau gua. Ya enggak, gue nanya aja, kan lu main lama, pasti kemungkinan untuk introduksi dulu kayak apa gimana, ini langsung ditanya sama gue. Ya, nggak apa-apa. Sangka-sangka jadi gue udahan terus gara-gara itu gitu. Enggak, gue jujur ya, gue dulu pernah gue main, kata temen gue pernah nonton kan, lu dibayar ya? Kenapa emang? Gue tapi bikin blunder emang, gue inget gue lawan Arema, asem lu, enggak lah gitu, emang kesalahan gue murni gitu. Cuman kan banyak juga denger teman-teman yang, pernah, gue jujur aja pernah gitu, ditawarin gitu. Tapi ya gue bilang, waduh saya nggak berani gitu, dia mikir kali ya, sendiri. Ya apalagi gue posisi gue kiper, ya kan? Lu tau sendiri kan? Kalau kiper lebih krusial banget dan memang kalau dibilang tawarin ya pernah ada beberapa juga telepon yang tiba-tiba langsung. Lu jangan nggak usah sebut nama klub. Iya adalah, blak gitulah. Mau nggak kasih telepon langsung? Kok bisa tahu nomor lu? Ya nggak tahu ya. Iya kita nggak pernah tahu, namanya main bola kan. Itu aja sih. Iyalah. Di telepon, tapi alhamdulillah sih gue nggak pernah ngapain. Gue bilang, oh jangan, saya nggak bisa, yang lain aja. Gue bilangnya gitu. Lu tolak? Iya dia tolak, karena setelah itu pun habis gue selesai main bola, ternyata gue juga kayak sedikit mengenal arahnya mereka. Gue jadi kenal itu apanya runner, apa itu. Gue bilang, oh begini ya cara main mereka ya gitu. Itu sih, tapi gue hanya sekedar, loh kok gini apa aturan main mereka ternyata gitu. Gue sih kalau di telepon gitu nggak tahu kan. Karena ketika lu ditelepon itu lu akan jadi catatan. Lu besok bakal ditelepon lagi. Gitu. Jadi cerita gue. Dipegang gitu. Iya dipegang. Jadi kalau gue sih alhamdulillah kan waktu itu gue tolak kan, saya nggak mau gitu. Habis dari situ ya udah gue nggak ada telepon lagi. Sama manajemen? Gue ngomong. Serius? Gue ngomong serius sama pelatih. Pelatih gue kebetulan juga idealis dan orang baik. Dia kejar ke hotelnya. Serius lu? Serius dikejar terus. Disamperin, tapi yang bersangkutan udah nggak ada. Dicabut lah. Iya. Ditawarinnya berapa tuh, inget nggak? 100. 100 juta? Yes. Disuruh ngalah lu? Iya. Gitu, 100 juta. Walaupun waktu itu tim gue juga tetap kalah sebenarnya. Tim gue tetap kalah sebenarnya. Tim gue tetap kalah waktu itu. Gila, tapi tetap aja 100 juta. Ya maksudnya kan ditelepon, dapat 100 juta. Mungkin gaji. Ya gue nggak tahu ya dia bener atau nggak mau ngasih gue 100 juta gitu, tapi dia ngomong sama gue ini ada uang 100 juta. Disamperin ke hotel, lu tahu di hotel itu zaman dia ngomong? Karena dia ngomong, nanti kalau beres kesini bla 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 gitu. Gue langsung dari pas dia ngejelasin. Bukan, pelatihnya berani juga berarti ya? Berani. Minta pendampingan polisi atau apa? Enggak, dia sendiri. Dia sampai bilang sama gue, tapi pas briefing, siapa lagi yang ditelepon? Oh, lu ngomong sebelum briefing? Sebelum briefing, siapa lagi yang ditelepon? Gue ngangkat dong tangan. Taunya banyak, Bo. Banyak banget sampai ada 6-5 orang saya ditelepon gitu. Waktu itu ya. Tapi gua nggak tahu lah, nggak terlalu istilahnya. Cuman itu salah satu pengalaman inilah. Iya, dulu itu tahun berapa udah lama juga. Kalau pemain sih ada aja sih. Ada aja. Gue pernah gitu. Gue nggak berani gitu. Gue ngeri. Enggak lah, kita kan juga itu kan tempat makan kita artinya kalau misalkan ya masing-masing orang punya prinsip ya gitu. Walaupun waktu itu kita kekurangan, belum nggak gajian, tahu sendiri kan dulu kayak gimana, tapi kita nggak pernah mau. Ya lu sempat mengalami ini ya, hal-hal buruk lah ya. Di baratnya nggak dibayar tuh sempat ngalamin juga kan berarti? Banyak banget. Serius. Iya. Ini. Ada 2 klub lah. Nggak, lu akan 3. kapok nggak sih ke penerus lu atau misalnya lu ngelatih ya siapapun itu untuk jangan main bola lah. Ini nanti masalah nanti gitu, enggak? Enggak. Karena kenapa?
kita cinta sepak bola, Wok. Yes. Kita berdasarkan cinta, jadi mau dibayar nggak dibayar ya Dulu tahu sendiri lah, ya. tahu sendiri kan gitu. Bahkan sempat ada salah satu klub yang ketika gue datang, gue udah dibilangin di sini nggak gajian, mau nggak gitu. Yang bener loh. Serius, Sumpah lu, serius lu sumpah. dari awal dibilang. Serius dari awal udah dibilang, ini nggak akan, kita nggak akan Enggak, gajian. tapi kan lu masa pas di draft kontrak ya di sini gajiannya kalau lagi ada, kan nggak gitu. Pasti kan Iya, kalau di draft kontrak tetap ada, tapi dari awal pengurus sudah bilang di sini kita akan kesulitan dana, bla bla bla, kemungkinan dibayar atau enggak. Gila, tapi itu demi lu cintanya sama Yes. bola segitunya tuh. Dan klubnya jauh, Nah, lu sampai mungkin profesional bagus. Iya, tapi akhirnya dibayar kan? Dibayar walaupun nggak full. Tepat waktu apa ya? Enggak, jauh banget, bener sesuai dengan yang diomongin Jadi gitu. udah ngomong di depan. Iya udah ngomong di depan kayak gitu. Cuman kan ya, apa ya, gue bilang juga sih sekarang ke teman-teman, maksud gue, lu misalnya ada tawaran kontrak dari besar ke kecil, gue bilang, lu kebutuhan lu besar banget nggak? Ya gue bilang, ya maksudnya, karena lu kan punya keluarga, kalau emang lu masih mau main, ya lu akan memikirkan itu, ya udah, tapi pasti ya dibayar, apalagi sekarang aturan FIFA udah jelas kan, udah punya aturan jelas, di undang-undang juga, ya lu nggak bisa macam-macam. Udah ada ya kemana, semuanya. iya. Ya mungkin pada zaman dulu, masih bisa belok lah klub-klub karena kan aturan FIFA-nya juga belum masuk ke sini dengan ya nggak tahu ya, mungkin asosiasinya juga baru ada pemain gitu. Kalau sekarang kan akhirnya kita juga yang ngebantuin teman-teman itu kan, yang ya kita mah berdasarkan aturan aja ya, nggak minta lebih juga. Jadi gue kadang selalu bilang ya kalau emang nominalnya lebih kecil, kalau emang lu tetap main ya udah, itu kan udah keputusan elu. Yes, Yang betul. penting, sebenarnya kan klub ya dibanding lu dijanjiin klub, wah segini terus tiba-tiba nggak dibayar. zong gitu, Iya, repot benar. kan kadang. Repot, Mendingan betul. Yang emang ngejanjiin yang nggak besar tapi Pasti. udah jelas gitu, karena takutnya ya itulah, kita nggak tahu di tengah-tengah ada apa. Mendingan toh juga kan nanti ada bonus, ada dan lain-lain. Iya, betul, Tapi betul. Yang kita tahu kan, wah oke, segini. Taunya banyak kan kejadian yang kayak gitu. Wah, akhirnya nggak ini. Akhirnya gue bilang gitu sih ke pemain, lu sempet nggak ngalamin yang kayak, oke lu nanti akan dapet ini. Iya. Ada nggak? Habis dari situ ya gue dapat janji manis. Tenang, di sini mah lancar, bla 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 bla. Taunya malah lebih jong. Dan sampai bener-bener Taunya nggak dibayar gimana? sama, iya sama cuman 1 kali DP, 1 kali gajian udah, habis itu nggak dibayar sama sekali. Itu berapa Serius. lama, 10 bulan ada nggak ada liganya? Iya, hampir 10 bulan. Waktu itu kan lama, masih liga kan masih lama. Gila, masih itu- hampir itu setahun. lu curhat nggak sih sama keluarga, sama Yang jangan sama keluarga, sama sama kuasa juga gue curhat. pasti lah ya. Iya dong. Itu ya belum ada ya asosiasi ya? Belum ada. Lu waktu itu belum ada. Belum ada gitu. Baru kebentuk lah, abis itu Ya, baru mulai ini kan. Karena kan kita Bang juga Ponario waktu itu masih iya berdiri baru. karena itu kan, ya, maksudnya nggak bisa lah, kasihan. Apalagi kan pemain. Dulu teman-teman sempat ini juga ada inilah aksi untuk kita gitu, bantu kayak Oh gitu. iya. Sempat lah dulu tuh. Ada aksi ya, karena kan awal-awal tahun-tahun segitu kan ya tergerak, mungkin menganggap ya ini pekerja juga kan sepak bola kan mungkin Iya. ya dulu cuma ini hobi doang, tapi kan ya enggak gitu, dengan main bola banyak yang harus ngidupin keluarga, harus Yes, ngidupin saudara-saudara, iya kan, banyak yang itu kan. Kasihan kalau ya udahlah karena hobi udah biarin aja gitu. Lo ada ini nggak sih Adi, ke apa ya, bukan pesan sih ya, ya ke inilah Kak, mau bilangin ke anak-anak pemain-pemain muda lah sekarang lah gitu, dengan dunia sepak bola yang sekarang, entah itu pentingnya baca kontrak lah, apa entah itu lo harus siap-siap juga nanti sebelum pensiun lo mempersiapkan diri lo, itu ada nggak sih? Ya, gue sih tetap bukan pesan sih, lebih kepada ya kita sama-sama inilah, sama-sama pernah di dunia yang sama gitu. Satu yang harus kalian lakukan adalah belajar sih sebenarnya. Ya belajar, harus benar-benar tahu, harus benar-benar paham di situasi sepak bola ini kayak gimana, savingnya kayak gimana, terus kedepannya mesti kayak gimana. Udah harus Ini karena dengan dari belajar lo harus ada. ya dengan usia bermain bola ya bisa Ya. sih sampai, cuman nggak Betul. semuanya bisa kayak yang pemain Jepang yang bisa sampai 50 Betul. tahun gitu kan, nggak semua kayak bisa kayak Lopo Gonzalez yang dia masih stabil di umur sekarang, Iya betul. yang mempersiapkan gitu lah ya. Mempersiapkan dengan apa ya? Itu dengan belajar lo harus tahu. Paling nggak kalau nanti dia setelah itu mau jadi apa, dia udah punya plan lah. plan, Iya, pegangan, ya. pegangan mau Gue gimana siap arahnya. gitu. Ya betul. Karena emang kan itu yang jadi beberapa masalah saat transisinya itu kan, yang Itu yang akan sulit. Lo akan kesulitan karena gue Pasti ngerasain. kan sulit, ya. Gue ngalamin banget ketika income lu berapa, dapetnya berapa gitu kan, jomplang banget. Kemudian kan
kita ya punten-punten gitu. Kita kadang-kadang dapatnya udah kebaca nih. Iya. Sebulan dapat berapa? Jor-joran aja. Bisnis juga sih ya. Kredit. Kita nggak tahu ya. Kalau bisnis pemasukan, kalau usaha kan kita nggak tahu bulan ini. Iya, jadi kalau menurut gue sih paling efektif dari hidup lu sekarang lu harus banyak belajar lah. Semua apapun gitu lu pelajarin gitu. Apalagi sekarang udah banyak source YouTube, Ya. sosial media udah bisa belajar juga gitu. Ibaratnya TikTok aja kita bisa belajar dari Udah situ. tinggal lu nya maunya atau mau atau enggak itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau lu nggak belajar, ya lu siap-siap aja. Iya. Apalagi Iya. kita nggak tahu tiba-tiba kena cedera gitu kan. Iya. Ada nggak teman ID yang waktu itu dulu pada masanya tuh top gitu. Tapi akhirnya karena dia cedera, dia udah nggak kepake, dia Banyak lah. Banyak. Iya. Banyak teman-teman kita yang jangankan dia nggak cedera pun sekarang ya punten-punten kehidupannya gitu masih harus kurang sempet kayak inilah. ngobrol nggak sih? Maksudnya dia ngerasa iya sih. Sering kita malah kadang-kadang gue nih suka malah sering ngobrol dengan yang begitu gitu. Gue kadang-kadang suka si hello gitu, ngapain gitu kan, suka bukan dalam artian sok-sokan gue sekarang besar, enggak juga maksudnya, tapi dengan gue banyak ngobrol gitu, gue juga mudah-mudahan jadi berpikir gitu, oh ya nggak selamanya ya hidup ya kayak begini gitu. Tetap aja seusia begini pun gue harus belajar tentang kehidupan. Nggak selamanya juga gue begini, nggak selamanya gue dipercaya sama orang, nggak selamanya gue tetaplah hidup mah terus selalu berputar. Makanya lo harus belajarnya susah, ya belajar senang, lo harus belajar gitu. Jadi siap. Iya siap, gitu. apapun itu lo harus, ya konsekuensinya udah harus siap gitu. Apalagi sekarang ada APPI ini, menurut gue kan keren. Bukan hanya sekedar lo ngurusin segala tentang itu aja kan, sekarang lo udah mulai pola Iya, kan mempersiapkan nanti ujungnya mau kayak gimana. Kita kerja sama-sama universitas di luar negeri. Nah, apalagi kan udah keren banget. Iya, karena gitu. kita ngerasa saat bermain ini ada hal lagi yang harus dipersiapkan gitu. Ntar, ya contohnya kalau tadi ngobrol sama Bang Muli, Mike Tyson aja yang duitnya sebanyak itu dia bisa drop. Itu bisa. Mike Tyson yang duitnya banyak banget gitu. Kita nggak tahu kan, gitu kan. Itu sih luar biasa ngobrol sama Edi Supono. Loh, kok jadi Supono? Tuh kan mulai lagi ya. Baru gue serius. Makasih banyak Kak Edi. Ini dong, Apa tuh? harapan lu pada dunia sepak bola lah ke depannya. Ya terus maju pasti, gue yakin Indonesia Mundur, sepak bola pasti Masa maju. mundur, Ya enggak, maksudnya gue lihat dengan sekarang juga orang-orang udah pada lebih keren lah ya sekarang ya, mau pengurus, pemain, semuanya udah pada keren-keren. Modern, gue yakin pasti akan lebih maju lagi. Harapannya ya pasti semuanya pakai extend. enggak juga. Oh, enggak ya. Enggak juga. Biar Ya 50% lah. 50%. Masuk. Sukses ID buat extend. Siap, thank you. Sukses juga buat Project yang APPI. extend, ada project lagi nggak berikut ke depan? Sama klub mana gitu ada bocoran nggak? Kan Madura nih Liga 1 nih. Karo udah naik Liga 2. Liga 3 nggak ada berarti kan? Ada juga. Oh, ada. Ada juga. Bener. Yang Liga 1 kira-kira ada yang lagi pendekatan nggak? Ada sekitar 3. Serius? Iya, serius. Apa? Boleh nggak? Gua kasih tahu ya. Tapi nanti. Gimana gue taunya? Ya karena kan kalau gua kasih tahu di sini ntar ini gue, cepet-cepet gitu, jadi enggak lah. Nggak boleh lah. Jadi lagi ini ya? Lagi PDKT. ya? Namanya PDKT, bisa jadi bisa enggak ya kan? Oh, Malu juga gua ngomong ntar nggak jadi. Ya, lumayan juga kan kita denger, lumayan ngomong dapet lah berapa persen. Dapat pendengaran. Dapat dengar uang denger kan. Uang dengar kan gue kayak gini. Tapi aman lah extend ya. Aman sih alhamdulillah. Pandemi kemarin? Aman. Aman alhamdulillah. Ya paling tidak. Karena gue lihat komunitas sudah banyak. Kalau lihat sosial medianya masih banyak juga nih masuk dari komunitas ya. Iya, justru yang lebih ini yang itu. Serius? Iya, yang muterin roda kita tuh yang komunitas. Lu kasih bahannya sama nggak sih sama yang Liga 1? Apa karena komunitas? Tinggal tergantung. Oh mereka milih ya? Kan ada beberapa paket juga. Gue mau promo nih. Iya boleh. Enggak lah. Boleh. Nggak enak, ntar gue di ini lagi ditagih di depan. Bilnya dipanggil. Iya. Nggak apa-apa serius. Enggak lah. Ya intinya. Ya bisa cek di extend lah ya. Iya, bisa cek aja di IG-nya extend gitu, banyak kok komunitas-komunitas udah pakai kita gitu aja. Mantap. Karena yang gue lihat bisa foto juga, bisa foto. Iya, bisa foto. Kita punya ya ada beberapa gimmick-gimmick lah. Iya. Supaya lebih biar beda dari yang lain. Gitu. Oke, fotonya yang kamera film yang dicuci dulu nanti. Lah, sama dong. Ya Ya Allah jadul banget. Ya udah, oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe APP TV kalau mau nanti mau tahu berita sepak bola selanjutnya khususnya di Indonesia. Terima kasih banyak Abang AA Edi Kurnia, senior saya yang paling biasa aja.
Astaga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Siap. Dendi Ramadana. Saya Edi Kurnia. Bye-bye. Bye.